Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Pimpin kami Roh Kudus untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online bersama Kak Meske. Nah,
untuk minggu ini, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu, oke? Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, pemeliharaanmu yang luar biasa. Kami ada sampai saat ini, kami sehat itu semua karena kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, bimbing kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, minggu ini kakak akan bercerita dengan judul Paulus berlayar ke Roma. Paulus berlayar ke Roma. Yuk, bahan ceritanya di Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 28. Kakak akan mengajak kita untuk membaca di satu ayat saja di Kisah Para Rasul 27 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Adik-adik, sebentar kan bulan Desember nih, libur panjang, kita bisa mudik, tahun baru kita bisa mudik. Nah, adik-adik pernah nggak ya ngalamin yang namanya cuaca buruk dalam perjalanan, mengalami badai atau apa saja tentang cuaca buruk dalam perjalanan, baik itu naik pesawat, naik kendaraan darat, ataupun naik kapal laut. Nah, atau mungkin sempit. Ada nggak ya cuaca yang adik-adik pernah alami cuaca buruk dalam perjalanan? Dalam cerita kita kali ini, Paulus mengalaminya. Paulus ingin melakukan perjalanan ke kota Roma. Dia ke kota Roma sebagai seorang tahanan karena dia ingin memperkarakan kasusnya kepada Kaisar Roma. Saat itu Kaisar Roma bernama Kaisar Nero. Bagaimana cerita perjalanan Rasul Paulus ke kota Roma? Yuk, kita simak ceritanya bersama-sama. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami
untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana adik-adik? Luar biasa bukan penyertaan Tuhan bagi Rasul Paulus? Dan Rasul Paulus sangat yakin bahwa Tuhan pasti menepati janjinya untuk memelihara Rasul Paulus dan orang-orang yang ada di kapal tersebut. Rasul Paulus sangat mengasihi orang-orang tersebut dan sangat menginginkan mereka semua selamat bersama-sama Rasul Paulus. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini di Mazmur 46 ayat 2 sampai 3a. Ya, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Puji Tuhan, kakak akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi hidup kami. Ajar kami untuk selalu berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati orang tua kami, orang-orang yang
kami kasihi, milik kepunyaan kami. Berkati kami dalam studi kami. Ajar kami untuk saling mengasihi, terlebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan dalam ibadah online berikutnya dengan Kakak S. Winda. Puji nama Tuhan, Shalom.